Sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya, Amelia, dan rekan saya. Saya Nadia Noviani. Saya Betty Mekara. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita memulai. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsep kurikulum. Apa sih konsep kurikulum itu? Jadi teman-teman, konsep kurikulum itu adalah dasar atau ide utama tentang bagaimana sebuah kurikulum disusun dan diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini bukan cuma sekedar kumpulan materi pelajaran, tetapi juga sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan. Misalnya, tujuan pendidikan, materi yang diajarkan, metode pengajaran, dan cara evaluasinya. Next. Yang kedua di sini ada definisi kurikulum dan pengelolaan kurikulum. Definisi kurikulum bisa berubah seiring waktu, tapi intinya kurikulum adalah rencana yang terstruktur. Kurikulum ini harus dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan siswa, masyarakat, serta dunia kerja. Pengelolaan kurikulum di sisi lain lebih kepada bagaimana kurikulum ini diatur dan dilaksanakan di sekolah. Ini melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas pendidikan. Semua pihak bekerja sama untuk memastikan kurikulum dijalankan dengan efektif dan mencapai hasil pendidikan yang optimal. Dengan penjelasan ini diharapkan kurikulum tidak hanya dimengerti sebagai kumpulan materi, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang mendukung proses pendidikan yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Nah, jadi di ruang lingkup pengelolaan kurikulum ini tuh mencakup aspek-aspek yang dimana aspek-aspek ini tuh harus saling berkaitan. Nah, apa aja sih aspek-aspeknya itu? Yang pertama itu ada aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, di mana semua aspek itu harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi agar hasilnya itu tercapai gitu, sesuai dengan harapan. Langsung saja ke aspek yang pertama yaitu perencanaan. Nah, pada aspek ini itu melibatkan beberapa hal. Yang pertama itu penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu pemilihan dan penyusunan materi pembelajaran, lalu penetapan metode dan strategi pengajaran, serta merancang alat dan metode evaluasi. Lalu, tahap perencanaan ini itu memiliki tujuan utama. Jadi tujuannya perencanaan kurikulum itu untuk mendesain kurikulum yang menjawab kebutuhan pendidikan saat ini dan di masa depan. Lalu perencanaan ini tuh harus ada dasarnya. Apa aja sih dasarnya? Yaitu ada visi dan misi pendidikan nasional, terus kebutuhan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pada tahap ini pun guru dan tenaga pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting karena mereka itu merencanakan strategi pembelajaran yang harus relevan kan dengan kondisi siswa dan perkembangan zaman. Lalu selanjutnya yaitu aspek pelaksanaan kurikulum. Nah, setelah kurikulum ini direncanakan dengan baik, pasti kan dilaksanakan gitu. Nah, di tahap ini tuh guru juga memegang peran yang penting karena kan guru itu harus mampu menerapkan strategi pembelajaran yang telah dirancang dalam perencanaan kurikulum serta menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. Lalu pada tahap ini itu melibatkan metode-metode pembelajaran. Apa aja sih? Ada eksperimen, ada diskusi, lalu ada proyek yang dimana metode-metode ini itu diharapkan bisa meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Lalu pada tahap ini juga melibatkan administrasi sekolah dalam menyiapkan atau menyediakan sarana dan prasarana pendukung, di mana sehingga sarana dan prasarana itu mendukung
penerapan kurikulum secara optimal. Lalu selanjutnya yaitu tahap evaluasi atau aspek evaluasi. Nah, seperti teman-teman yang udah tahu, evaluasi itu kan penilaian. Apakah kurikulum sudah diterapkan sesuai dengan tujuan? Lalu pada tahap evaluasi ini tuh nggak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tapi juga mengukur efektivitas strategi pembelajaran. Lalu udah sesuai belum strategi ini dengan kondisi siswa dan perkembangan zaman, lalu sudah relevan belum materi yang diajarkan. Lalu pada tahap evaluasi itu memungkinkan pihak sekolah dan pembuat kebijakan itu mengidentifikasi apakah ada masalah dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, kalau misalnya ada masalah itu kan pasti mencari solusi yang tepat gitu kan. Nah, solusi ini itu tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu selanjutnya dilanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah implementasi kebijakan pengelola kurikulum. Nah, apa sih itu implementasi? Nah, implementasi itu adalah proses penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan perencanaan, terus pelaksanaan dan evaluasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Proses itu sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai serta relevan dengan kebutuhan peserta didik pada dan perkembangan zaman saat ini. Nah, tujuan dan manfaatnya itu yang pertama itu kan ada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, itu tuh tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Yang kedua itu adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembelajaran, diharapkan kita juga bisa meningkatkan hasil belajar dari si siswa-siswi atau peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, kurikulum yang baik itu harus mampu memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat juga untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk di masa depan. Yang keempat adalah dukungan pengembangan profesi guru. Nah, implementasi kebijakan pengelolaan kurikulum juga mendukung pengembangan profesionalisme guru sehingga mereka dapat menerapkan kurikulum secara efektif. Cukup sekian presentasi dari kami. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja dipersilakan untuk kelompok 1. Bertanya untuk kelompok 6 dari kelompok 1. Saya Fatika, di dalam proses perencanaan, bagaimana cara memastikan agar kurikulum yang akan direncanakan dapat menanggapi perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi secara efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Fatika pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, saya Tori Kafi Jamil, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya ke kelompok 6, apa saja kendala yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan kurikulum dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Siti Fadija dari kelompok 3. Tadi kan Misin jelasin ya di PowerPoint-nya ada tujuan dan manfaat, yaitu memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menangani perbedaan kebutuhan siswa dalam implementasi kurikulum? Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Dari perkenalkan, saya Didi dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, saya Farid Musyafa dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengelolaan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta potensi siswa di suatu daerah? Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 5. Selanjutnya kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Abdillah dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana cara kurikulum itu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada
pada kebutuhan zaman saat ini. Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 7. Selanjutnya kelompok 8. Sebelumnya, perkenalkan saya Sita Karuningrat dari kelompok 8. Dalam pengimplementasian sebuah kurikulum atau kebijakan, bagaimana cara kita memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan itu tetap memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 8. Selanjutnya kelompok 9. Baik, perkenalkan saya Raditya Supriyatni dari kelompok 9. Izin bertanya, jelaskan pentingnya evaluasi kurikulum dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan pengelolaan kurikulum. Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 9. Selanjutnya kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 10. Izin bertanya, bagaimana sih cara mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan kurikulum di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 10. Selanjutnya kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Kemarehan dari kelompok 11. Pertanyaannya, faktor apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan kurikulum di tingkat sekolah? Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 11. Selanjutnya kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramarito. Pada saat di Indonesia ini kurikulum masih pada masa peralihan yang dimana peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana kebijakan kurikulum Merdeka menghadapi kritik terkait minimnya kesiapan infrastruktur dan pelatihan guru seperti akses terhadap teknologi dan sumber belajar digital, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kelompok 12. Selanjutnya kelompok 13. Saya dari Adiansa dari kelompok 13. Izin bertanya, misalnya jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kurikulum baru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang teknologi dan inovasi, tetapi infrastruktur di banyak sekolah masih minim, bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan secara efektif tanpa menimbulkan kesenjangan antara sekolah-sekolah yang lebih maju dan yang tertinggal? Baik, terima kasih pertanyaan kelompok 13. Selanjutnya kelompok 14. Perkenalkan, saya Nurul Sobrina, perwakilan dari kelompok 14. Izin bertanya, dalam mengimplementasikan kurikulum baru, kira-kira langkah-langkah apa saja sih yang diperlukan dalam sekolah untuk menyesuaikan kurikulum baru tersebut? Baik, terima kasih pertanyaan untuk kelompok 14. Karena semua kelompok sudah bertanya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah? Nah, jadi ada beberapa faktor nih yang bikin kurikulum itu berhasil di sekolah. Yang pertama, guru yang kompeten. Karena kalau guru paham dan bisa mengajar dengan baik, pasti kurikulum lebih mudah dijalankan. Yang kedua, fasilitas yang memadai. Karena sekolah butuh alat, buku, dan sarana lainnya biar proses belajar jalan lancar. Yang ketiga, ada kepemimpinan sekolah. Karena kepala sekolah yang baik bakal membantu banget dalam mengatur dan menjalankan kurikulum. Yang keempat, dukungan orang tua dan masyarakat. Karena orang tua dan lingkungan sekitar mendukung, pasti siswa lebih semangat belajar. Yang kelima, ada siswa yang aktif. Siswa yang antusias dan terlibat bakal bikin proses belajar yang lebih efektif. Yang keenam, terakhir, ada kebijakan yang pas. Soalnya kurikulum yang bagus harus didukung aturan dan kebijakan yang sesuai dari pemerintah. Sudah terjawab? Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 7. Dengan pertanyaannya, bagaimana cara kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada perkembangan zaman saat ini? Nah, jawabannya itu gimana sih kan cara kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan didik yang
ruang bagi siswa untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang materi pelajaran, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar. Jadi kita tuh harus tanya ke siswanya gimana sih kalau misal pembelajarannya kayak gini, bakal menyenangkan atau bakal lebih diingat atau enggak. Nah, yang kedua itu adalah mengajarkan siswa keterampilan digital yang dilakukan dengan dunia kerja masa depan seperti desain grafis atau analisis data. Karena kan yang banyak dibutuhkan sekarang kayak gitu. Jadi itu guru-guru harus nih ngajarin keterampilan yang sesuai sama yang dibutuhkan sama PT-PT saat ini atau kantor-kantor saat ini. Nah, yang ketiga itu adalah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Kan masing-masing siswa ini cara belajarnya beda-beda ya. Nah, jadi itu kita harus perhatiin nih, misal cara belajar siswa si A dan si B itu kan berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, yang keempat adalah melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini tuh untuk agar si siswa tersebut itu bisa menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu adalah selain siswanya, gurunya juga harus dibekali dengan keterampilan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung jalannya pembelajaran. Udah terjawab? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari 8. Pertanyaan itu kan bagaimana cara memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan tetap memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Nah, jadi agar kurikulum tetap sesuai dengan standar kualitas, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu evaluasi rutin. Jadi kurikulum itu harus dicek secara berkala apakah masih sesuai standar yang ditetapkan pemerintah atau lembaga akreditasi. Lalu yang kedua yaitu pelatihan. Jadi guru itu perlu terus dilatih biar mereka itu paham dengan kurikulum dan cara mengajarnya sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga itu monitoring dan supervisi. Ada pengawasan dari pihak sekolah atau dinas pendidikan untuk memastikan kurikulum yang dijalankan itu dengan baik. Lalu selanjutnya itu masukan dari siswa dan orang tua. Feedback dari siswa dan orang tua juga bisa jadi indikator apakah kurikulum berjalan dengan efektif. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu update materi. Jadi sesuaikan materi dengan perkembangan terbaru supaya tetap relevan dan up to date. Apakah terjawab? Terima kasih. Karena 3 pertanyaan sudah terjawab, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.